warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur itu pula nikmat Allah akan bertambah kepada kita. Dengan bersyukur itu pula setiap persoalan kehidupan kita ini akan diberikan jalan yang lapang, jalan yang lempang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur dari setiap nikmat yang aku berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatku kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah ikhwani rahimakumullah, wabil khusus untuk jamaah Musalla Al-Hidayah, pengurus, ucapan terima kasih tentunya kami dari Jamaah Safari Subuh Kecamatan Bagan Senembah, kemudian ada dari Kecamatan Torgamba, Bagan Sari, Labuan Batu Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat ikut bersama memakmurkan rumah Allah musholla ini dalam rangka sholat berjamaah. Salah satu tujuan dari perjalanan Safari Subuh ini adalah pertama, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Yang kedua adalah untuk dalam rangka min sya'airillah, untuk menyebarluaskan syiar agama Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, kehadiran kami di tempat ini paling tidak memberikan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan buat kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kata Allah Subhanahu, kuntum khaira ummah. Kamu itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khair ummah, umat yang terbaik. Dari sekian umat yang ada, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir masa kelak, sampai umatnya Rasulullah, Allah mengatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khair ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu Allah memberikan 3 kriteria, dan 3 kriteria itu harus ada pada diri umatnya Rasulullah yang mengaku sebagai umat yang terbaik. Pertama, kriteria pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ini dia, ta'muruna bil ma'ruf adalah artinya orang yang selalu mengajak menyeru orang kepada kebaikan. Tentunya kebaikan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri pertama, kriteria pertama umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ciri-ciri yang kedua adalah selain ta'muruna bil ma'ruf, yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Selain yang kedua ta'muruna bil ma'ruf, ciri yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang orang-orang, siapapun orangnya, melakukan perbuatan mungkar. Dan kriteria yang terakhir adalah wa tu'minu billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri atau kriteria yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ini dalam pelaksanaan sehari-hari memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Inilah barangkali peran inilah yang diambil oleh saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita dari jamaah tabligh. Dari rumah ke rumah dia mengetuk pintu, ngajak orang salat berjamaah. Dan fungsi itu jugalah yang hari ini kita jalani oleh jamaah safari subuh, mengajak orang memakmurkan masjid, terutama salat subuh berjamaah. Karena yang namanya kerja dakwah, kerja kebaikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab para ulama, tapi kerja dakwah itu hukumnya wajib ain bagi setiap individu muslim. Ta'muruna bil ma'ruf menjadi ciri-ciri, menjadi kriteria pertama khair ummah, umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi yang pertama ini harus berjalan. Kita harus mampu menjadi pelita, menjadi cahaya penerang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam kehidupan keluarga kita. Meskipun kita tidak mampu berdakwah bil lisan, dakwah bil lisan, karena itu terkadang tak semua orang mampu berbicara di hadapan orang banyak. Yang paling penting itu adalah dakwah bil hal. Keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu bukan hanya sekedar sebatas dakwah bil lisan, tapi apa? Keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam adalah keteladanan. Ini dia, teladan. Karena hari ini yang susah kita cari itu keteladanan. Teladan. Nah, bagaimana orang mau mendengar cakap kita kalau kita sendiri tidak melaksanakan? Kita ngajak orang sholat berjamaah misalnya, tapi kita tak sholat berjamaah. Nah, ini dia. Makanya Rasulullah memberikan contoh bagaimana tatkala beliau memimpin pengangkatan pemasangan Hajar Aswad di sisi dinding Ka'bah. Makanya kata Rasulullah, ibda' binafsik. Ibda' binafsik. Lakukan dulu baru nyuruh orang. Itu dia. Tatkala kita menyuruh anak kita baca Quran misalnya, tatkala kita menyuruh adik keluarga kita sholat, kita dulu memang harus praktikkan. Tidak akan pernah berhasil dakwah itu kalau yang menyuruh tidak melaksanakan. Artinya kita jadi lilin, kita menerangi orang, tapi kita sendiri yang terbakar. Ini fungsi yang pertama yang memang harus ada pada diri umat yang terbaik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kriteria yang kedua yang harus ada pada diri umat khair ummah itu adalah wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Banyak orang mampu mengajak orang ke jalan kebenaran. Banyak ulama negeri kita ini, Indonesia pada umumnya, tak kurang dari ulama, kiai, habaib, ustaz, banyak. Tapi tidak semua orang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, meskipun itu terjadi di depan matanya sendiri. Nah, ini dia. Kalau yang namanya ngajak ke masjid, mushola beribadah, banyak yang mampu. Tapi tatkala berhadapan dengan kemaksiatan, kemungkaran,
banyak yang tidak mampu berkata qulil haq walau kana murran. Jadi umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu moto hidupnya haruslah katakan yang benar meskipun pahit. Ini kriteria yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Apabila kamu melihat suatu kemungkaran depan rumah, kiri kanan, di lingkungan kita kemungkaran, falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah. Cegahlah dia dengan tangan. Bukan berarti pelaku kemungkaran itu kita ajak berantem. Bukan. Falyughayyir biyadihi ini bermaksud ini wilayah kerja umarah. Wilayah kerja umarah, mulai dari atas sampai yang paling bawah, RT misalnya. Kalau ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat kita, umarah harus bekerja dia. Kenapa? Karena kalau ada bencana musibah, itu yang disisirnya bukan hanya pelaku maksiat. Kita yang tak melakukan kemaksiatan juga disapu bersih. Coba kita lihat beberapa tempat di negeri kita yang sudah dilanda bencana musibah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang yang melakukan maksiat, tapi hampir semua. Bahkan ingat para ulama dulu yang disusurnya. Kenapa? Karena dia diam tatkala terjadi kemungkaran di tengah-tengah. Jadi kalau ada kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita ada orang main judi misalnya, ada pelaku minum khamar, paling tidak kita harus memberikan pencerahan, teguran paling tidak. Kalau kita tidak mampu, kasih laporan kepada aparat setempat. Falyughayyir biyadihi, cegahlah dia dengan fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan, cegahlah dia dengan lisan. Cegahlah dia dengan lisan. Artinya nasihati, sampaikan apa yang menurut kita benar. Dan yang terakhir, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hati. Dalam arti kata diam. Ya. Tapi hadza adhaful iman, ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kriteria yang kedua umat yang terbaik itu adalah wa tanhauna 'anil munkar, dan ini yang hari ini tidak berjalan. Banyak orang, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustaz mampu mengajak, yuk kita sholat berjamaah, yuk kita makmurkan masjid. Tapi kalau di depan matanya sendiri orang pasang togel misalnya, orang minum, tak ada ucapan, tidak ada usaha untuk melakukan pencegahan dari setiap pelaku maksiat. Ya, ini dia. Bahkan terkadang mohon maaf, dalam keluarga kita sendiri, kita lihat anak kita tak tutup aurat, kita diam. Kita lihat ada keluarga kita tidak sholat, kita diam. Artinya apa? Kita dengan sengaja membiarkan anak keluarga kita melakukan kemungkaran ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria yang pertama, yang kedua harus ada pada diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah khairul ummah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kriteria umat yang terbaik itu adalah wa tu'minu nabillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat mutlak. Karena apa? Karena di setiap pertemuan sudah dibahas, sudah kita bicarakan seperti apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang hari ini Allah tanamkan di hati sanubari kita akan tetap bertahan dia sampai di penghujung hayat kita, tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teruslah mempertahankan iman itu, teruslah kita menjaga iman itu, teruslah kita mengawal iman kita ini. Mudah-mudahan iman kita tidak mengalami
persoalan agar iman kita tidak mengalami surut. Mudah-mudahan iman kita akan selalu naik sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kembali kami ucapkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah musalla yang berkenan menerima kehadiran kami, dan insyaallah kami jika ada waktu kesempatan kami akan hadir kembali di waktu-waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.